Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dengan redaksinya, wa balagona, dan telah sampai kepada kami, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, azab qaryatan, akan mengazab, akan menyiksa satu kampung, fiha, yang di kampung tersebut, samaniyata asyara alfan, ada 18.000, a'maluhum, bermula amal-amal mereka, perbuatan mereka, ka'amalil anbiya'i, sama seperti amalan para nabi. Ada di satu kampung penduduknya 18.000 ya masyarakat. Jadi ada 18.000 orang. Cukup banyak Bapak Saudara di satu kampung. Ya kalau di kampung tersebut ada 18.000, ya mungkin kampung itu udah padat penduduknya. Amalannya cukup bagus. Ya, di sini dijelaskan amalannya sama seperti amalan para nabi. Kalau nabi amalannya cakep nggak? Cakep. Ya, amalannya kayak nabi, cakep dah. Tapi di sini ghaira annahum la yaghdabun lillah. Namun mereka tidak memiliki murka, tidak punya sifat ya marah ya karena Allah. Ada perbuatan maksiat, meneng baik. Ya, ada perbuatan kemungkaran, diem aja. Ya, dia enggak mau tuh amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting ibadah doang. Yang penting ibadah, tapi dia enggak mau, enggak ngurusin bagaimana situasi lingkungan masyarakat. Ada orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, masing-masing aja. Lu gua. Enggak ada yang mau ya berdakwah, enggak ada yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya mereka semuanya dikenakan azab sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kalau kita masih ada orang-orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar, bagus Bapak Saudara. Kalau orang udah diem semuanya, ya melenceng, ya diem, meneng, semuanya sukut, repot ini. Ya, makanya kalau mereka masih suka berdakwah, ya melontarkan ya kalimat-kalimat yang benar di hadapan orang-orang yang zolim, di hadapan orang-orang yang berbuat kemungkaran, itu masih bagus. Ya, tapi kalau kita udah diem aja, enteng ributin itu, udah urusin aja diri sendiri. Nah, ini repot nih. Kalau udah bilang udah urusin aja diri sendiri, wah, ini nanti ya kampung akan diazab sama Allah, walaupun amalannya sama seperti amalannya para nabi. Nah seperti itu. Makanya ayo kita tetap sebagai manusia, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuh, kamu sebagai umat yang terbaik, tapi dengan syarat ngajak orang melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tuh, jadi kita harus ada nih di hati kita ngajak orang melakukan kebaikan. Ya, makanya di masjid-masjid tuh ada pengumuman, ada pengajian diumumin, ada kegiatan-kegiatan yang baik-baik diumumin. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang berbuat kebaikan. Begitu. Ya, jadi ini penting sekali. Kalau di masyarakat orang udah pada diem aja, terserah dah. Ya, masing-masing aja urusin dah. Nah, repot. Walaupun amalannya sama seperti amalan Nabi, wirid terus tiap hari wirid, tapi ada dosa, ada maksiat, dia kagak mau tahu, poro-poro aja. Nah, ini repot ini. Iya, jangan, nggak boleh. Ini amalannya amalan Nabi, ya, tapi cuek, ya, nggak mau tahu terkait dengan ya kondisi masyarakat. Nah, makanya mudah-mudahan pengurus masjid, jamaahnya semuanya ayo terus kebaikan kita harus lakukan, tapi ya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang menyebarkan kebaikan itu juga harus kita laksanakan. Nah, itu. Jadi ini tanggung jawab kita semuanya kalau kita mau jadikan sebagai umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ngomong, terserah orang mau terima orang enggak, yang penting dakwah. Ya, dan Nabi kan begitu, Nabi kan berdakwah. Nah, masalah orang mau nerima atau enggak itu urusan belakangan. Ya, jangan kita pikirin, Ustaz habisnya sudah ngajak dia kagak mau juga, ajak lagi. Entar juga bosen dia. Nah, begitu. Ya, jadi artinya ngajak orang tetap harus. Ya. Nah, masalah dia mau ikut mau enggak itu urusan belakangan. Masalah memang tugas kita seperti itu. Nabi aja begitu, Nabi ditegur sama Allah. Ya, yang penting kamu udah nyampaikan. Ya, masalah orang mau nerima ajakan kamu atau tidak itu belakangan.
Tuh begitu. Jadi sekelas Nabi aja banyak yang kagak suka, ada yang kagak demen sama Nabi. Ya, padahal Nabi udah bener banget. Nah, makanya kalau kita seandainya berdakwah banyak orang yang ngeyel, ya itu udah biasa. Tapi selama kita bener, jadi kalau kita salah ya jangan, kita harus perbaiki. Nah begitu. Jadi selama memang kita bener dakwahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, segala metode dakwah kita udah benar-benar laksanakan, silahkan jalan terus. Ya tuh begitu. Tapi kalau memang kita udah menyalahi aturan, perbaiki. Nah seperti itu. Jadi ini penting. Ya ini penting, makanya Al Habib Abdullah sampaikan seperti itu. Jadi artinya perhatian kita terhadap Islam ini harus ada. Malam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Siapa-siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan orang-orang Islam, maka dia tidak dikelompokkan daripada umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ibadah-ibadah yang lazim, ada ibadah yang mutaaddi. Kalau ibadah lazim tuh sampai ke kita doang. Tapi kalau ibadah yang mutaaddi tuh buat yang lain juga. Nah, ini pahalanya lebih gede. Kalau ibadah yang mutaaddi itu pahalanya lebih besar. Karena buat orang lain juga, bukan hanya untuk pribadi. Nah, kalau kita tahajud, sholat, itu buat kita doang. Tapi kalau kita berdakwah, kegiatan-kegiatan yang memang itu nanti kembalinya ya kemanfaatan kepada masyarakat, nah itu namanya ibadahnya mutaaddi. Nah, itu nilainya lebih besar ya kebanding daripada ibadah lazim. Faqad tabayyana, maka sungguh telah jelas, wattadoha, ya sama tuh tabayyana sama wattadoha, artinya sungguh jelas, annal amra bil ma'rufi, sesungguhnya amar ma'ruf wan nahi anil munkar, dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar la rukhsata, tidak ada dispensasi keringanan li ahadin bagi seseorang fitarkihima, untuk meninggalkannya. Tuh coba bayangkan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kagak ada rukhsah. Nah, rukhsah itu artinya dispensasi keringanan. Ah udah ada, ente nggak usah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada begitu Bapak Saudara, anak-anak muda semuanya, ya nggak ada tuh. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak diberikan rukhsah untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar indal kudrati, ketika dia mampu. Jadi ketika dia mampu, ya dia nggak boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal imkani, dan itu bisa memungkinkan. Wa anna man ada adzalika, dan sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan itu, wa tasahalapih, dan menganggap gampang urusan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa mutahawinun bihaqillahi, maka dia udah mempermainkan hak Allah, wa ghairi mu'azzamin, dan dia tidak menghormati lihurmatihi, sesuatu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kamayan bagi sebagaimana layaknya. Seperti itu. Wa qad du'ifa imanuhu, dan terkadang dianggap lemah imannya. Makanya kemarin ada hadis tuh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Dianggap imannya lemah kalau dia tidak mau bertindak amar ma'ruf bil yad, amar ma'ruf bil lisan, hanya hatinya doang. Hatinya masih tetap enggak redo ada kemungkaran. Ya, cuma dia enggak mampu untuk merubah, ya mengucapkan, menasehati karena rasa takut, cuma hatinya enggak suka, itu tetap dianggap imannya ada, cuma lemah. Itu namanya waqad du'ifa imanuhu. Ya, jadi imannya dianggap lemah. Wa qalla minallahi khaufuhu, dan sedikit sekali takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa haya'uhu, dan malunya kepada Allah. Malunya sama Allah sedikit, kecil sekali. Sebab al-haya minal iman. Ya, jadi rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Jadi kita disuruh punya sifat malu. Malu berbuat maksiat, malu berbuat ya maksiat. Bahkan kita malu kalau kita mampu amar ma'ruf nahi munkar tapi kita diem saja.
Fa in kana sukutuhu ragbatan fid dunya, kalau seandainya diamnya itu bisa menguntungkan dunianya, wa tama'an fil jahi wal mali, dan ada harapan supaya pangkatnya terus ada, hartanya banyak. Nah, ini yang bahaya. Ya, banyak orang-orang kagak mau ya amar ma'ruf nahi munkar, diem baik ya karena pengennya supaya dunia terus dapat. Pangkat ya diharapkan ada. Ya, harta tetap ada. Kalau saya berani-berani nih ya ngomong begini begitu, dilengserkan dari jabatannya. Nah, ini ngeri nih. Ini banyak sekarang yang begitu. Ya, ente kenapa sih? Kok orang begini ente diem aja? Begini Ustaz, kalau saya ngomong, wah saya digeser. Nah, begitu. Saya digeser, bukan saya kagak tahu sih, saya tahu emang dia, aduh, udah kagak cocok aja sama saya. Tapi kalau saya kasih tahu nih, urusannya ya saya digeser dah. Nah, begitu. Jadi takut sama pangkat, jabatan. Nah, ini kan harapannya dunia. Nah, ini bahayaan lagi. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Ya, makanya orang-orang yang vokal nggak bakalan dah ya kuat kedudukannya. Sekarang orang bener, orang vokal ya susah ya untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Nah, begitu. Karena dibilang, wah ini bahaya, susah diajak kerjasama ini. Nah, gitu. Ini susah diajak kerjasama. Ini jangan ngomong-ngomong Pak, ini rahasia ini. Ya, ini begitu. Ya, rahasia. Orang kalau udah punya jabatan begitu, bukan dikagak tahu banyak kemungkaran, kezoliman, tapi dia takut menyampaikannya. Kenapa? Takut jabatannya digeser. Lu diem-diem aja dah, sama-sama tahu dah lu, kata gitu dah. Tuh, sama-sama tahu disuruh. Ya udah, sama-sama tahu aja dah. Ya, jangan nyikut-nyikut sana nyikut sini. Udah diem-diem aja. Ntar lu kedapetan juga, gitu. Ya, kan bahaya ya, bahaya. Tuh begitu Bapak Saudara. Ini dibilang fa in kana sukutu ragbatan fid dunya wa ta'man fil jahi wal mal. Nah, wa yahsha annahu iza amar aunaha saqatat manzilatu. Kalau seandainya dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia takut ya kedudukannya akan jatuh. Ya, dilengserkan dia. Atau kadang-kadang dipindahkan dari tempat yang empuk, dari tempat yang basah ke tempat yang kering. Tuh, kalau tempat yang kering ya Ustaz, saya sekarang di sini tempatnya gak enak banget, kering sekarang. Nah, begitu. Nah, itu makanya saya diam aja dah. Rata-rata sayang sama jabatan. Ya, tuh seperti itu. Ini bukan, ini mereka yang pada bicara. Ya, mereka yang ngomong. Makanya dibilang, ini rahasia Ustaz, diam-diam aja. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ngomong-ngomong. Ya, seperti itu. Jadi wadu'u pajahu, pangkatnya jadi lemah udah. Inda man amarahu au nahahu minal usati wazulmati, ketika dia memang merintahkan atau mencegah dari orang-orang berbuat dosa, maksiat dan zolim. Dia tahu di atasnya itu banyak orang zolim, ya, atau sesama rekannya dia melakukan kezoliman. Kalau dia ngasih tahu, dia kagak dapat, ya, atau disingkirkan. Nah, begitu. Makanya dibilang, udah lu jangan ngomong dah, diam-diam aja. Lu mau dapat bagian enggak? Ya mau sih. Ya udah diam-diam. Nah, begitu. Oh, udah sama-sama dah. Iya. Jadi berbuat zalim secara berjamaah. Jadi sekarang Pak, bukan sholat doang berjamaah. Ya, bukan sholat doang berjamaah. Begitu. Jadi yang model-model begini berjamaah juga, sama-sama tahu dah. Ya, udah. Ya, udah aja. Tuh, Masya Allah, yang kesian rakyat udah. Rakyat dah yang kesian. Masya Allah. Kalau kita ngomong begitu ntar dibilang nyalain. Nah, seperti makanya katanya udah diem-diem aja. Nah, makanya kita diem-diem aja Bapak Saudara. Ya, begitu. Ya. Ya, jadi dibilang ya pangkatnya bisa ya dilengserkan. Ya, jabatannya ya enggak lama di situ. Nah, karena dia ya apa? Vokal. Itu kan namanya amar ma'ruf nahi munkar, mencegah orang berbuat zalim, vokal, ya kan? Vokal sekarang. Ente sih vokal banget. Udah dah, diam-diam aja. Yang enak-enak aja ngomong. Ayat-ayat Al-Qur'an makanya yang agak keras-keras jangan disampaikan. Apalagi lagi khotib. Ya, sekarang khotib di mana-mana tuh, Pak. Ya, kalau di kampung-kampung mah enak, bebas. Kalau di mana-mana tanya dulu materinya apa. Coba saya lihat dulu. Wah, apalagi kalau di departemen kita suruh jadi khotib, ya dikasih lihat.
Wah ini nggak boleh nih, ini coret nih, ini ayat ini jangan nih. Ini udah kagak sesuai. Oh, di musim-musim begini kita bilang inna dina indallahil Islam. Ya itu coba bawa, ya sampaikan dengan tafsiran yang jelas. Ya di ya model-model masjid-masjid ya yang begitu dah. Ya kalau masih kampung mah nggak ada masalah kali. Nah seperti itu. Ya wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artiin, jelasin. Ya. Besok enggak dipakai lagi khotib dah. Ya, udah dah. Ini yang ini nih jangan nih. Ya kalau pengurusnya masih pakai juga, pengurus yang digeser. Pengurus yang digeser. Itu pada cerita sama saya. Ya, tapi disuruh diam-diam aja. Ya, jangan cerita sama yang lain-lain. Ustaz begini Ustaz, ntar nyampainnya yang enak-enak aja ya. Nah begitu, jangan menyinggung. Nah begitu. Ya. Jadi begitu Bapak Saudara ya. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar, masya Allah berat sekarang. Ya, tapi disuruhnya yang enak-enak aja. Yang kira-kira nyinggung perasaan ya orang tersebut, apalagi nyinggung ya bosnya. Nah ini jangan. Ya begitu. Besok kagak dipakai lagi. Ya, suruh mundur. Kalau seandainya khotib itu masih dipakai, pengurusnya yang diganti. Tuh, begitu. Ya, mudah-mudahan. Jadi faqada azuma ismuhu, maka sungguh besar dosanya. Tuh, orang yang begitu dosanya besar. Wa ta'arrada bisukutihi, dan dia tampakkan rasa diamnya itu lisuhti rabbih, karena murka Tuhannya, wa maktihi. Tuh, akhirnya diberani, ya Rinda saya dimurkain sama Allah, yang penting kagak dimurkain sama atasan. Begitu jadinya. Ya, jadi dia lebih takut sama atasan. Ya, seperti itu. Fa amma iza sakata anil amri wan nahi li ilmihi, adapun kalau ada orang diam terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar li ilmihi, karena dia tahu annahu yahsulahu iza amara, bahwasanya hasil bagi dia iza amara au naha, kalau dia amar ma'ruf nahi munkar makruhun fi nafsihi au malihi, itu tidak disukai pada dirinya atau hartanya. Nah ini kembali ke pribadinya. Kalau bukan urusan dunia, kembalinya ke pribadinya. Saya kalau amar ma'ruf nahi begini, saya yang akan dicecar, saya ya dicaci maki diri saya. Nah seperti faqad yajuzu lahu sukut, kalau dia kagak mampu boleh didiam, karena ini urusan kepentingan pribadi. Nah begitu. Tapi kalau tadi karena urusan pangkat jabatan takut, itu dimurkai sama Allah. Tapi kalau hanya takut karena dia lemah, kalau seandainya dia amar ma'ruf nahi munkar, wah bisa-bisa dia ya dipenjara, diapain. Nah itu masih boleh dia ya sukut di situ. Tapi kalau ada orang-orang mubalik yang memang singa, ya singa podium, semakin berani dia. Ya, semakin berani. Makanya ada ulama-ulama kita, masya Allah, itu mereka di penjara makin berani. Ya, keluar dari penjara makin berani. Karena yang ditakutin hanya Allah. Selama memang prinsipnya itu benar, ya mereka terus jalan. Yang namanya ya penjara ya enggak menakutkan Bapak Saudara. Itu kita salut sama orang-orang seperti itu. Ya masya Allah. Dan dulu emang para mujahid-mujahid, ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, ya mereka kan ada yang di penjara. Ya banyak yang begitu. Ya, tapi yang begitu-begitu nggak usah diceritain sekarang. Jangan yang begitu. Sehingga nanti ruhul jihad orang Islam itu akan semangat kembali. Nah begitu. Makanya kalau yang ada yang keras-keras begitu Bapak Saudara, ya itu jangan lama-lama. Ya kalau bisa di penjara sekarang. Nah begitu, sehingga nggak ada omongannya, sepi. Nah jadi ya dia begitu tuh Bapak Saudara. Ya, jadi ada orang-orang ya yang memang itu walaupun diancam dirinya, dia tetap ya menyuarakan kalimat-kalimat yang hak walaupun itu berat kelihatannya. Nah ini di sini di kitab dijelaskan. Kita enggak keluar dari kitab, apa yang dijelaskan dalam kitab itu udah ada. Nah seperti itu. Jadi ya ini kelihatannya bisa membahayakan dirinya. Ya, bukan masalah yang lain dirinya. Kalau memang dirinya ditakut, itu masih boleh. Ya juzulahus sukut. Ya, itu masih boleh. Dia diam. Iza tahaqqaqa zalika, kalau itu nyata-nyata memang ya membuat nanti bisa bahaya dirinya. Sebab kita menyelamatkan diri kita itu penting. Tapi kalau udah kaitannya dengan dunia, untuk kepentingan dunia, pangkat, jabatan,
ya takutnya karena itu yang dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal makruhu allazi yahsulu syadidan, dan makruh itu ya mungkin syadid, makruh banget. Ya, walahu waqaun zahirun, dan itu memang terjadi nyata. Walau amara wa naha ma'azalika, tapi kalau seandainya diberani amar ma'ruf nahi munkar, walaupun ancaman pribadinya ditangkap, dibunuh, kana lahu ajrun azimun, itu pahalanya besar, wasawabun jazilun, jadi ganjaran pahalanya sangat besar dan sempurna. Ya, jadi kalau ada orang udah diancam, awas, hati-hati. Kalau kamu tetap berdakwah dengan begitu caranya, ya maka ya diancam akan dipenjara. Ya, bahkan ya semua ya apanya aja dibekukan. Ya, semuanya dibekukan. Tetap dia masih berani. Nah, itu pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya besar sekali. Wa kana zalika minhu dalilan ala mahabbatillah, dan itu bukti dia begitu cinta kepada Allah. Wa isarihi ala nafsih, dan dia lebih mengutamakan kepentingan agama kebanding daripada dirinya sendiri. Kalau dia mau jaga enak sih, enakan. Ya, di Mekah enak. Ya, di Mekah tuh sama raja ya benar-benar ya itu semuanya disiapkan, semuanya disediakan, fasilitas diberikan, tamu tiap hari banyak aja. Nah begitu. Tapi kenapa dia pengen pulang? Ya ingin ke Indonesia karena ingin berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun akhirnya ya dipenjara. Tuh. Tapi kalau pribadinya mah dia enakan di sana, Bapak Saudara, di tanah suci, mau ibadah enak. Nah begitu ya. Tapi kan pikirannya nggak ke situ. Ya, bukan kesenangan pribadi. Nah, ini yang begini susah nih. Nyari orang yang begini susah, Bapak Saudara. Hamba Allah yang begini susah, ya. Sehingga ya Allah lebih dicintai kebanding daripada yang lainnya. Rasul lebih dicintai kebanding dari yang lainnya. Sehingga taruhannya jiwa. Ini apa yang disampaikan oleh ya Al Habib Abdul Al Haddad. Ya, udah ratusan tahun, tapi memang ada ya kenyataan. Saat ini kenyataan ada, Bapak Saudara. Nah, seperti itu. Jadi ya, orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar ya. Wa ala nihayatil hirsi ala nusrati lidinih, dan begitu semangat untuk membela agamanya. Tuh, jadi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala begitu semangat. Ya, enggak ada tuh yang namanya takut sana takut sini demi membela ya agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabaka, sabarlah apa yang menimpa kepada kamu. Inna zalika min azmil umur. Ini ayatnya pas benar, Bapak Saudara. Berat ternyata amar ma'ruf nahi munkar yang sebenarnya di zaman sekarang ini begitu berat. Sehingga kata Allah, wasbir ala ma asabak. Sehingga mereka itu benar-benar sabar walaupun di penjara. Ya, itu seperti itu. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Itu merupakan satu hal yang sangat meneguhkan hati. Ya, hatinya begitu kuat dengan kesabarannya. Wa ma ahsana halal abdi, dan alangkah bagusnya kondisi seorang hamba Allah, izzad duriba, apabila dipukul, au husiba, ditahan, au syutim, atau dicaci maki, bisa babi qiyamihi, dengan sebab dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, bihuquqi rabbi, untuk ya hak-hak Tuhannya, wa amrihi, dan dia memerintahkannya, bi taatihi, dengan taat kepada Allah, wa nahi, dan mencegahnya, an maksiati, daripada maksiat kepada Allah. Dzalika da'bul anbiya wal mursalin wal auliya was solihin wal ulama'il amilin. Itulah ya akhlak, ya kebiasaan para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, dan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu begitu. Jadi akhlaknya nabi ya begitu, akhlaknya para rasul begitu. Ya, jadi dia tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, sekalipun dipukulin, sekalipun ditahan, dipenjara, sekalipun dicaci maki. Ya, itu akhlak dan kebiasaan para nabi, para rasul,
para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah, para solihin, dan para ulama al-amilin yang benar-benar mau mengamalkan ilmunya. Seperti itu. Kama huwa mankulun fi ahbarihim, sebagaimana itu dinukil di dalam hadis-hadis, cerita-cerita mereka. Tuh banyak tuh cerita-cerita kalau kita lihat bagaimana perjuangannya para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, para ulama-ulama yang dahulu. Ya banyak yang dipenjara, bahkan banyak yang dicaci maki, dipukul dan lain dan sebagainya, bahkan ada yang mati. Ya, nah seperti itu. Jadi mereka tetap teguh ya di dalam menjalankan ya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kesabarannya begitu kuat, dan itu memang perintah dari Allah. Ya, itu perintah Allah seperti itu. Wa ma'rufun, dan itu dapat kita ketahui min siyarihim, dari sejarah mereka, wa asarihim, dan dari ya bekas-bekas mereka. Jadi sejarah-sejarahnya kita tahu, info-infonya kita udah tahu. Ya, bagaimana perjuangan mereka, ruhul jihadnya, semangat jihadnya begitu tinggi di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya dia terpengaruh oleh harta, pangkat dan jabatan. Tapi mungkin saat ini orang udah berbeda lagi. Ya, harta, jabatan itu dinomorsatukan terkadang, sehingga agama ya itu dibelakangin. Tapi ada tetap sosok manusia yang seperti Allah sampaikan tadi. Ya, mereka masih tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun ya taruhannya itu jiwanya sendiri, ya keluarganya, bahkan ya yang lain-lain dikorbankan semuanya. Ya, kenapa? Karena mereka lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wala khaira fil jabani wad da'fi al-mani'aini min nusratiddin, dan tidak ada nilai kebaikan, ada rasa takut, lemah yang bisa menghalangi dia untuk membela agama Allah. Wa mujahadatiz zalimin, dan berjuang melawan orang-orang yang zalim, wal fasikin, dan juga melawan orang-orang yang fasik, li raddihim ila taatillah, untuk ya dikembalikan mereka, suruh sadar mereka untuk taat kepada Allah Rabbil alamin, Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Tuh, jadi mereka enggak ada rasa takut, mereka enggak ada rasa lemah ya yang bisa menghalangi untuk membela agama Allah. Tetap mereka berjuang melawan orang-orang yang zalim, melawan orang-orang yang fasik, supaya mereka itu sadar kembali untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ghadaba, maka sesungguhnya murka lillahi bagi Allah, wal ghirah, dan kecemburuan, inda tarki awamirihi, ketika ditinggalkan perintah-perintahnya, wartikabi nawahihi, bahkan dia melaksanakan segala yang dilarangnya, wazawajirihi, sama tuh nawahihi sama zawajirihi artinya sama ya, dia melaksanakan segala larangan-larangan Allah. Jadi nanti Allah murka kalau perintah Allah ditinggalkan, larangannya dikerjakan. Nanti Allah akan murka, Allah akan marah kepada mereka. Nah, itu namanya wartika bidawah wazawajir. Sya'nul anbiya wasiddiqin, itu kondisinya para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar. Wabizalika, karena itulah wasafu, mereka memberikan satu sifat. Wastaharu, mereka masyhur. Ya, wa'arafu, dan mereka mengetahui. Kama warada fil hadisi, sebagaimana telah datang keterangan dalam hadis. Annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya la yaghdabu li nafsihi, tidak akan marah terhadap dirinya. Fa izan tahaka syai'un min hurumatillah, tapi kalau yang dirusak sesuatu dari kemuliaan Allah, lam yakum li ghadabi syai'un, maka tidak ada yang bisa yaitu menghalang-halangi sedikit pun marahnya Nabi. Tuh, jadi kebalikan sekarang. Kalau Nabi ketika dirinya diganggu, dia kagak marah. Ya, dirinya dicaci maki, dikata apa aja, Nabi nggak marah. Tapi kalau tanda-tanda kemuliaan Allah, agama Allah yang dicaci maki, dihina, udah nggak ada yang bisa menghalangi marahnya Nabi. Tuh, kalau sekarang beda. Kalau yang diganggu, ya masalah-masalah dirinya dimarah bener. Tapi kalau agama yang diganggu, biarin aja. Ya, ntar juga Tuhan yang bela sendiri. Nah begitu dibilang. Ya, tapi kalau dirinya dicaci maki, marah dia.
Kalau Islam yang dicaci maki, Al-Quran yang dicaci maki, udah diem aja. Ya, entah juga Allah yang belain. Masa begitu bilangin? Ya, kan beda Bapak Saudara. Kalau Nabi enggak. Nabi kalau dicaci maki terkait dengan dirinya, Nabi enggak marah. Gitu. Tapi kalau agama, ya masalah kemuliaan Allah yang dicaci maki, diinjak-injak, dihinakan, itu enggak ada yang berani menghalangi marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang begini-begini enggak dijelasin udah. Ya, seperti itu. Jadi Nabi orangnya santun, begini-begini. Ya udah itu aja. Ya, tapi lihat dong dalam hadis-hadis, kalau ada kemungkaran, apakah Nabi diam aja? Enggak pernah diam. Begitu. Contoh kecil Bapak Saudara. Ada seorang laki-laki pakai cincin dari emas. Ya, di hadapan Nabi lihat, Nabi enggak diam aja. Nabi copot itu cincin emasnya, lalu dibuang sama Nabi. Dibuang. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, ente pakai cincin emas sama aja ente ya itu masang bara api di tangan kamu. Bara api neraka yang kamu pakai. Makanya karena Nabi sayang dicopot, dibuang. Coba Bapak Saudara sekarang punya teman sayang banget kita sama dia, dimakai cincin emas, ambil copotin buang, berani? Nah iya, kita bilang jangan, nggak enak, gue kan teman banget sama dia. Ya entah kalau gue ambil, apalagi gue kasih tau, itu cincin emas kagak boleh, dosa. Tadi marah, gue kagak enak, biarin aja. Tuh, udah begitu sekarang pikirannya. Ya, Nabi itu tegas. Kalau ada kemaksiatan, Nabi lihat, pasti Nabi ingkar. Makanya ada hadis, kalau Nabi diam aja, berarti itu boleh. Ya, misalnya nih, ada orang makan daging dob, tapi Nabi nggak ngomong, nggak bilang ini, nggak bilang itu, diam aja. Sukutnya Nabi itu menandakan boleh. Tuh daging dob itu boleh. Ya, hadisnya mana? Nabi diam saja. Seandainya ada orang laki makan cincin emas, Nabi lihat, Nabi diam aja, itu menandakan boleh. Tapi Nabi lihat nih kemungkaran, harus dihilangkan. Nah, seperti itu. Tapi kita sekarang ngomong begitu rasanya nggak enak. Kadang-kadang ada orang akan nikah atau orang ya lamaran pakai cincin, yang laki dipakaikan, yang perempuan dipakaikan. Ini namanya cincin lamaran. Ditanya, ini emas apa bukan? Emas. Diam aja orang tuanya. Biarin, itu urusan anak-anak. Urusan anak-anak dibilang. Ya. Padahal kita udah sering ngaji. Tolong sampein. Nggak boleh. Orang laki nggak boleh pakai cincin emas. Ustaz, ini kan cincin kawin. Lah mau cincin kawin juga. Ya, yang emas nggak boleh. Nah begitu. Jadi Bapak Saudara harus bisa berani. Tuh seperti itu. Ada orang laki, orang perempuan. Ya Allah, kita lihat sendiri dah, cincinnya emang emas, ya dipakaikan lagi sama orang tuanya lagi yang makain. Ya, nah ini udah rusak jadinya. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak mau berani ngomong begitu. Ini urusan mereka. Anak sekarang kan beda sama dulu orang tua. Enak aja. Ya, masalah agama dulu sampai sekarang sama. Ya, tuh begini. Cuma jarang yang tegas begitu. Ya, tapi mestinya dia harus tegas. Tolong. Kalau mau yang laki bukan dari emas gitu. Boleh pakai cincin, boleh. Nabi perintahkan kita pakai cincin, tapi jangan pakai cincin emas. Cincin yang lainnya dah. Nah seperti itu. Kan ada solusinya, ada jalan keluarnya. Cuma mau ngomong begini ini susah. Ya apalagi nanti anaknya jadi marah. Ya Ustaz, ntar anak saya jadi marah. Saya dimarahin sama anak kan kagak enak banget tuh. Sekarang orang tua takut dimarahin sama anak. Bukan anak takut dia marahin orang tua. Udah kebalik Pak sekarang. Ya, nah seperti itu. Nah ini makanya perlu ya kita pahami. Itu Nabi begitu. Kalau yang dirusak, dicaci maki dirinya sendiri, Nabi ya biasa-biasa aja. Tapi ketika agama Allah yang dicaci maki, itu Nabi marah bener. Ya, Masya Allah. Nggak ada yang berani menghalangi ya kemarahan Rasulullah. Kenapa? Itulah tandanya kita punya iman. Begitu Bapak Saudara. Nah saya kira cukup. Nanti baru wakama qala alaihi salatu wassalam. Ditandain dah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safwatallah. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.